Tergantung sih. Oke. Gitu. Kalau emang mau nggak mau jadwalnya masih kerja ya, tapi kan biasanya karena aku kan bukan yang kayak acara-acara yang berjam-jam. Kalau aku kan lebih ke host. Nah, kalau host biasanya kan caranya kelihatan. Nah, kalau live itu buka puasa atau live di sahur. Kalau host quiz itu, kalau yang untuk masuk di tengah-tengah sinetron itu taping diantaranya, jadi tetap bisa sama keluarga. Gitu. Oke. Kalau yang berjam-jam, yang itu kan itu yang nggak bisa. Tapi aku biasanya kalau Lebaran ini lebih banyak yang host, jadi masih bisa bagi waktu sama keluarga. Makna Idul Fitri sendiri bagi kakak apa sih kak? Makna Idul Fitri pasti sama semuanya. Hari yang Fitri berarti kita saling memaafkan, saling memanfaatkan momen berkumpul dengan keluarga yang mungkin setahun mundur kita jarang bisa bersilaturahmi antara yang circle satu aja dulu, antara orang tua, antara kakak adik, ponakan-ponakan gitu kan. Itu sih yang utamanya ya gitu. Ya kalau harapannya pasti semoga tuh Idul Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua gitu. Membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita, pengaruh yang lebih positif. Kalau di dalam secara agamanya mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertawakal. Mungkin karena situasinya juga aku sekarang lagi dibilang oke, dibilang nggak oke juga ya gitu. Tapi ya semoga aku bisa kayak lebih belajar kayak lebih lagi untuk sabarnya, lebih lagi untuk ikhlasnya, lebih lagi untuk bertawakal. Jadi semua yang kemarin udah dilakukan ya sekarang ini harus lebih gitu. Maksudnya identik dengan maafkan dan juga mengikhlaskan kapan kita di Ramadan tahun ini apa sih gitu ya? Gini ya, memaafkan dalam situasi Lebaran atau Idul Fitri itu tetap kita melakukannya dong, tetap kita menjalankannya seperti sedia kala. Tapi dalam konteks rumah tangga, aku tahu nih. Kalau ditanyain mau nggak maafin gitu kan, karena situasinya bertepatan dengan Idul Fitri gini. Konteks rumah tangga ini bukan konteks yang spontan. Masalah yang terjadi dari rumah tangga aku ini adalah masalah yang sudah terjalin bertahun-tahun. Jadi kalau dibilang secara pribadi, masa sih lo nggak maafin? Siapa sih yang nggak mungkin maafin? Pertanyaannya, datang nggak minta maaf? Oke. Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, saya manusia, saya juga nggak sempurna. Tapi setidaknya kalau saya berbuat salah, ya saya maunya kan sama-sama baik. Berarti kalau mau saling memaafkan ya saya harus datang dong, mengakui salah saya apa, memohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Tapi ini dua konteks yang nggak bisa digabungkan. Karena permasalahan ini bukan permasalahan kayak kita rebutan baju, abis itu kita baikan. Gitu. Ini problem yang memang sudah complicated, yang udah terjadi sejak lama. Gitu. Jadi aku konteksnya memang harus dipisah. Kak, cukup sedih nggak sih kak? Minta masakan apa gitu pas lebaran nanti? Kalau anak aku itu lidahnya Padang banget, jadi udah pasti masakannya Padang. Rendang ya kak? Enggak, kalau anak aku lebih yang belado-belado. Oke. Padang banget kan. Udang belado, daging belado, dendeng belado, tuh suka banget ya. Oke. Kak, cukup sedih nggak sih maksudnya lebaran kali ini tidak sama ini apa udah biasa udah strong woman gitu loh kak? Gini ya, nggak mungkin aku nggak kuat kalau aku bisa berdiri di sini nih sama teman-teman semua. Gitu. Tapi bukan berarti aku nggak rapuh. Gitu, aku masih menangis kok sampai hari ini gitu. Tapi ya itu yang aku bilang, setiap harinya aku ini proses kan gitu. Nggak mungkin aku langsung besok aku jadi kuat banget gitu, nggak mungkin. Jadi setiap hari proses buat aku. Hari ini, besoknya lagi, jadi lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, lebih gitu. Nah, kalau dibilang beda enggak, pastinya beda dari ada pasangan tiba-tiba nggak ada. Tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya, kan dari 2018 kita udah ditinggal. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021, udah 4 tahun. Berarti maksudnya jalan, bukan 4 tahun. Belum genap 4 tahun ya, tapi ini tahun keempat untuk lebaran gak bersama-sama. Oke, berarti sudah
dia bisa dibilang udah biasa gitu ya Kak. Sekarang jatuhnya jadi sudah terbiasa sendiri. Oke. Kalau Lagi rapuh. kalau lagi sholat, kalau saya lagi maksudnya gini, kan gini ya, kita mungkin aku dulu nahan sendiri nggak bisa ngomong, akhirnya selama aku sendiri itu akhirnya aku jadi lebih rajin sholat, walaupun aku nggak bilang aku sempurna ya gitu, masih bolong-bolong nih gitu, tapi aku maksimalin gitu, mencoba gitu. Jadi nangisnya aku ya ke siapa lagi kalau bukan Allah gitu. Aku bisa curhat tanpa batas ya, aku cuma bisa aku berdoa. Jadi ya itu sih selama ini gitu, sampai akhirnya aku berani untuk melangkah, sampai akhirnya aku berani untuk berbicara kepada keluarga, sampai akhirnya aku bisa di sini berhadapan dengan teman-teman semuanya, bisa bicara. Itu semua proses dari yang nggak sanggup gitu, dari yang serapuh itu sampai ya pelan-pelan lah nih gitu, healing gitu. Karena aku butuh waktu juga untuk proses ya. Bisa Ada nggak sih kita- ayat Al-Quran yang menjadi motivasi kakak gitu, yang jadi pegangan hidup kakak? Banyak sih, kalau nggak tanya kayak gitu sih banyak, tapi kalau sensitif kali ya kalau aku ngomong itu ntar ada salah-salah ya. Tapi yang pastinya apapun itu, aku itu selalu mencoba mengambil hikmah positifnya dari setiap masalah. Karena aku seorang ibu, aku harus mencontohkan yang baik buat anakku. Jadi apa sih yang menguatkan kamu? Ya semua. Secara iman, kita berdoa, kita sholat, aku berkeluh kesahnya tuh di saat aku berdoa, itu yang salah satu menguatkan aku. Aku bisa berbicara dengan ibu, ayah aku, itu pun menguatkan aku. Aku bisa sharing sama kakak aku, itu menguatkan aku, yang selama ini nggak aku lakukan. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus udah pasti nomor satu anak aku, udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu, selalu pelukin aku, selalu protek aku. Ya aku bersyukur sih aku punya dia. Nah, dengan masalah ini mungkin ini jadi titik terendah dalam hidup kamu nggak sih? Secara mentally ya, Oh, secara mentally, secara psikis ya gitu. Jadi ya itu karena terjadinya juga sudah lama, nggak mungkin sembuhnya cuma sekejap aja gitu kan, ya butuh proses gitu. Tapi aku percaya selama kita menabur kebaikan, pasti kita menuai kebaikan juga. Jadi ya itu aja sih, simpel, lillahi ta'ala aja. Kak, bisa